Jauhnya Tempel. juga harus pas. Kalau tadi kan karena Freeze sendiri Ya. ditinggalin, kalau ini harus ditempel. Singkat aja dari Oji dan KB, Wah. RRQ or GFM? Gua lebih ke arah RRQ. Iya, di game ketiga sama. Oke, RRQ semua dari para caster. Oke, kita bakal langsung masuk saja ke game yang ketiga kali ini. Apakah RRQ akan membalikan kemenangan mereka ataukah dari tim Geekfam yang epic comeback seperti BTR dan juga tadi ya. Iya, seperti game antara BTR dan juga Genflix. Aerowolf. Oh, Tapi kayaknya bakal sengit banget di pertandingan hari ini. Semuanya 3 match seru banget nemenin kalian Betul. di Jumat malam hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada juga MPL dari hari Sabtu dan juga Minggu. Oh my god, Jauhead dari Zones bagus banget. Gak ada yang ngira kalau dia berhasil mendapatkan satu buah orange buff dari seorang Albert. Wow. Tapi untungnya Albert berhasil mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu dan R7 bakal lebih di GB dulu. Isiannya Iya. Jangan diomongin karena kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Tentunya masih di Geekfam versus RRQ Hoshi sebagai tim tuan rumah. Yap. Akankah Geekfam memantapkan dirinya dengan kemenangan 2-1 atau RRQ Hoshi akan membalikan keadaan Gia Joshua? Iya. Apakah RRQ masih bisa menunjukkan kualitasnya sebagai sang juara bertahan paling kuat di Indonesia atau Geekfam bisa merubah perspektif itu di mata masyarakat? Yang kali ini kita udah lihat Zones saling berhadapan dengan Psycho, yang kali ini Psycho menggunakan Akainya kembali seperti di game pertama tadi. Yang luar biasa Akai dengan Flicker tentunya dan juga Hurricane Dance yang akan kita tunggu bersama-sama saudara Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Ternyata dari game Geekfam mereka masih dengan meta yang sama. Dengan agresivitas cukup tinggi dari Geekfam yang cukup mengagetkan untuk gue pribadi. Gue benar-benar kaget banget Geekfam bermain seperti ini dan konsisten di 3 game. Iya. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh tim-tim lain yang misalnya mereka gak takut siapapun lawannya itu. Iya. Jangan ada sampai buff nama. Dan bahkan Finn seperti yang gue bilang, Udah dia mulai. punya dendam pribadi kayaknya dari Freeze ini karena seorang Finn. Dia akan menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu support terbaik yang hadir di FPS 17 Gio. Benar banget, dan turtle yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of down, bisa diamankan oleh BBW dengan Lancelotnya. Kali ini Albert sedang berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan purple buff. Tapi sementara itu kalau kita lihat R7 masuk dengan roamingnya ke arah mid. Sudah mulai ada serangan mencoba untuk melakukan Hurricane Dash, tapi ternyata belum mendapatkan timingnya dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Kagura Freeze. Yes, first ball didapatkan karena sudah di counter oleh seorang Psycho. Psycho kali ini juga masih level 3, belum punya Hurricane Dance. Mungkin punya Hurricane Dance kali dia akan sedikit aman ya. Iya. Dia nggak bakal terburu-buru kayak ini. Benar-benar. Kalau misalnya tadi udah punya Hurricane Dance mungkin akan berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat sekarang Baby sepertinya sudah mengamankan dirinya ke arah orange buff dan kali ini dari segi item. Dari Cloudnya sendiri sudah ada Nipple Blade dan coba mengarah ke Demon Hunter Sword dengan ada Benedetta juga dengan Warrior Boots-nya. Dan segera mengarah ke arah Bloodlust. Seperti juga dari Bloodlust emang early seperti ini emang cukup lumayan memberikan perlawanan. Ada Blazing Duet yang Oh dikeluarkan my oleh god, seorang Blazing Albert. Duet-nya gak berhasil mendapatkan para seorang Freeze, tapi dilempar ke belakang dan Albertnya berhasil ditumbangkan. Malah kerugian yang cukup banyak untuk RRQ Hoshi Gio. Iya, Hurricane Dance ya tuh barusan. Di saat ini Albert lagi-lagi terpick off di early game. Satu terpick off, ingat jungler agak sedikit lama dari seorang Albert. Mungkin untuk farming seperti di game yang sebelumnya. Benedetta memilih untuk ke final ball ke arah belakang. Ada maka menjadi pilihan kali ini. Ada Baby PTMS juga ke arah belakang. Dan coba untuk mendapatkan Psycho akan menjadi pilihan. Gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata Geekfam berubah haluan. Mungkin tadi Finn, sekarang Psycho. Itu dia, Psycho karena dengan Akainya di match pertama tadi, di game pertama emang menjadi bulan-bulanan. Bukan menjadi bulan-bulanan, menjadi momok bagi tim Geekfam. Dan kali ini benar-benar menjadi orang yang harus di-lock banget. Kita lihat benar, Psycho selalu menjadi target. Udah dari gue Geekfam. bilang. Kali ini ganti targetnya. Iya. Free sudah nggak peduli lagi ke arah Finn, tapi lebih memilih ke arah Psycho. Pisiko bakal menjadi benar-benar bulan-bulanan karena di game yang pertama dia luar biasa dengan seorang Akainya. Babiu lebih sabar terlebih dahulu. Kali ini Babiu juga retribusinya ada. Oke, retribusinya ada. Dan nggak mungkin untuk dicolong oleh seorang Albert yang berada di posisi bottom lane. Dan Albert kemungkinan besar bakal coba untuk mencolong purple buff Finn, mengganggu pergerakan hero top lane. Kayaknya ada memilih untuk lebih sabar untuk farmingnya. Iya, ada Psycho yang diejector oleh seorang Zuns kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi dari mid, ambushnya menuju ke arah bottom lane. Oke, tapi kali ini kita lihat para permainan dari
RRQ. Mereka masih bertahan, sedangkan Adam kayaknya sudah berada di 3000 gold. Dan L7 bakal mencoba untuk mencuri posisi satunya. Dari bottom lane, Whisking masih ada Purify dan masih berhasil untuk kabur. Di arah top lane masih mau lebih dari R7. Dan karena belum dikeluarkan, hanya Des saja yang dikeluarkan oleh seorang R7. Iya, karena kalau kita lihat dari sekarang dilakukan oleh seorang Finn ya, masih belum mau ngambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu ya. Betul banget, Semarang betul. Kali ini para pemain dari tim RRQ Blazing duet di arah mid lane hanya untuk eliminasi seorang Albert. Lebih sahabat terlebih dahulu. Baby mengambil Rapusa demi seorang Albert. Renvi juga masih bertahan. Ada satu body dispersion dan juga rotation membuat seorang Zul terkena damage cukup banyak. Finn pertukaran cukup adil kayaknya dan satu wall flame shot almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk mendapatkan satu kill terhadap lawan-lawan. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Adam yang mengambil objektif gaming ke arah gold buff-nya. Dan kali ini Albert. Ini sebenarnya agak cukup berat ya bagi Albert karena seorang Psycho menjadi target dari tim Geek Fams. Otomatis Albert harus mencari cara untuk bisa survive tanpa adanya seorang Psycho. Menurut Profesor KB bagaimana? Kalau aku sih melihatnya gimana mereka mencoba untuk bermain pelan-pelan ini sih, pelan-pelan kiting sih dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan emang mereka mau mengembalikan keadaan, main bush adalah jawabannya. Tapi balik lagi, Geek Fam ini punya freeze. Freeze ini akan selalu ngecek bushnya. Itu poin yang sangat-sangat bisa dimaksimalkan banget bagi tim Geek Fam di game yang ketiga. R7, hati-hati ternyata Finn yang dilempar ke arah ejectornya. Asap Bubble belum dikeluarkan. Rotation dan juga dispersion sudah dikeluarkan. Finn setengah darah dan bakal di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi di arah top lane. Gak jadi untuk mendapatkan satu buat Tartem. Albert setengah darah tarik dan ternyata seperempat ini bakalkan dia bertahan. Harusnya bisa bertahan. Coba dikejar, nggak peduli. Albert mau kemana, nggak bisa pulang langsung landing duet. Ternyata Albert salah jalan. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Enggak boleh pulang. Dan ternyata Weekend Dance gak berhasil mendapatkan seorang Adam. Langsung ada cross mountain ke arah belakang. Mencoba di cover tapi sepertinya Adam harus ditumpahkan. Akhirnya Adam diamankan oleh tim RRQ Hoshi di arah top lane tapi harus memerlukan 3 bantuan. Bener banget, 3 untuk melawan 1 orang. Dan sedangkan kalau kita lihat dari BW tadi sudah mencoba untuk mengambil objektif ke arah turtle. Tapi ternyata agak sulit untuk bagi tim Geek Fam mencoba mengambil turtle. Tapi kali ini adalah momentum yang bagus untuk mengambil turtle menurut aku. Tapi di situ ada Psycho dan juga Baby yang mencoba mengambil powerful buff milik seorang Albert. Dihindari dengan satu buah yang overturn dan diamankan oleh seorang Loyfin. Bakal coba dihindari dengan flee-nya tapi ternyata nasib belum beruntung karena seorang Freeze. Betam Shoshan ke arah belakang, nggak memberikan damage terhadap seorang R7, masih bisa di-immune. Babiu masih coba untuk head to head menawas seorang R7. R7 kepentok kali ini menuju ke arah Tatum. Ada satu buah Hurricane Storm keluarkan Blazing Duel dengan satu barang retribusi diamankan oleh seorang Babiu. Babiu permainan yang luar biasa menuju ke arah seorang Albert. Nggak peduli apa terjadi tapi ternyata akhirnya dikasih diamankan seorang Whisking. Babiu udah berhasil mendapatkan turtle, masih mencoba untuk masuk tapi ternyata benar, lagi-lagi birahi membunuhmu. Bener banget, nafsu benar-benar membunuhmu. Dan kalau kita lihat dari R7 sudah langsung mengambil objektif ke arah top lane-nya. Mendapatkan outer turret yang pertama di top lane dan ada Redvi yang mencoba untuk menghadang. Tadi Pakuito sebenarnya rotasi cukup jauh ya Oji. Dia dari bottom lane tiba-tiba udah sekarang udah di atas, jauh banget jalannya. Jauh banget jalannya dan Albert bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Lihat siapa yang mau coba dilempar Albert ke atas tapi ternyata nggak berhasil memilih seorang Psycho lagi-lagi dengan sepadan bersama dengan flickernya. Transformation telah dikeluarkan, Psycho bakal ditumbangkan. Masih ada 1 detik tambahan dari seorang Adam. Adam ternyata nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak, bahkan di situ Albert yang berada di posisi yang diuntukkan. Satu hit terakhir nggak berhasil digapai oleh tim RRQ Hoshi. Dapat tablet sedangkan Brisa menuju ke arah seorang Finn, tapi Finn membalikan keadaan dan bahkan jebating untuk seorang Frieza. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Freeze itu harusnya nggak perlu ya Oji. Tapi diam-diam Pakuitonya bisa mendapatkan Albert kali ini tanpa diduga-duga. Sekali lagi range dan benar-benar jauh banget rotasi dari top menuju ke bottom lane. Itu untuk mendapatkan definisi 1 kill. tiba-tiba cinta datang kepadaku. Definisi turun gunung itu. Turun gunung bro. Turun gunung bener, dari tiba-tiba dia ada di bottom lane untuk menghajar. Tapi aku concern banget sama Finn yang dari tadi emang bener-bener diincar sama seorang Freeze. Cuma kita tahu sendiri bahwa Finn ini memiliki absorb damage dari dispersion, sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan untuk cari Freeze. Last Mountain telah dikeluarkan menuju ke arah R7 harus tumbangkan ada ejector dan diamankan oleh seorang Adal. 3 player langsung mengamankan seorang R7 di arah mid lane. Meanwhile Frieza
masih sabar menunggu momentum. Tapi lihat, Redvi menuju ke arah seorang Pisiko, bakal coba ditonjok. Dan pandanya memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Ditampol Jeb, di uppercut, the knockout strike, memiliki damage yang cukup besar. Dan bahkan seorang Pisiko sendiri harus mundur, Profesor. Retribution diamankan, Fabio hanya terlalu offset dan maka blessing duet diamankan seorang Albert. Albert akan mendapatkan 2 poin tambahan kali ini di arah bottom lane. What a play, sang baby alien menunjukkan taringnya. Dan Frieza pun menjadi pilihan dari para pemain dari tim RRQ di arah belakang sana. Iconic setelah dikeluarkan dan lihat, Frieza-nya tumbang, 3 player tumbang. Dan tandanya Bapak Lord yang terhormat terbebas kali ini bakal bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Betul sekali, dan Lord yang udah hadir tengah-tengah kita akan segera dijadikan objektif pertama dari RRQ. Sebelumnya Albert mencoba untuk mengambil dulu purple buff dari Gipep dan mengambil objektif ke arah midnya terlebih dahulu. NOD juga diamankan oleh seorang Loi tentunya. Dan kalau kita lihat, ini benar-benar suatu hal yang gak expect banget, karena aku rasa Renvi harus tadi yang biasanya dia melakukan rotasi, ini tidak melakukan rotasi seperti biasanya. Dan tadi seorang Lancelot dari Baby Wheat benar-benar offset banget untuk mengambil atau menyolong red buff atau juga orange buff milik seorang Albert. Oke, dan ini adalah sneak time. Yay. Jika dapat memenangkan pertandingan ini akan menjadi kemenangan pertama Geekfam atas RRQ Hoshi di MPL Indonesia. Wow, mari kita doakan yang terbaik untuk kedua tim yang sedang bertanding kali ini, karena menang atau kalah itu adalah hal yang sangat biasa di turnamen-turnamen. Iya, tapi itu cukup suatu kebanggaan sih memenangkan RRQ Hoshi. Pasti. Dan lihat Loi-nya dengan 3 player dari tim RRQ Hoshi langsung padas. Crash Ball yang cukup baik, tapi juga seorang Albert Bill untuk mundur. Tampaknya Saiko-nya menyelamatkan seorang Adam. Kali ini Sus di garis depan akan dilempar Vinianta Babobol, tapi masih ada flicker di sana. Frieza dengan flash udah nggak berhasil mendapatkan siapapun. Ada terlalu offset, nggak punya 1 buah Crash Ball. TP-TP kasih yang miss dari seorang Baby. Baby harus mundur dengan 1 buah pacarnya, nggak berhasil ngapa-ngapain. Dan ini adalah blunder yang dilakukan oleh tim Geekfam. Geekfam, what are you doing, brother? Tapi sebenarnya tadi itu ada key moment yang bagus sekali ya, ketika tadi rame-rame pada pindah ke atas. Sebenarnya di situ momen yang bagus sekali Oh ketika my god, Hurricane Dance yang berhasil mencapai seorang Redvi. Redvi masih bisa bertahan, masih ada knockout strike dan masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat yang sudah di essence akan diamankan oleh tim RRQ Hoshi tanpa ada kontes sama sekali. betul sekali, karena banyak sekali yang sudah harus menunggu respawn terlebih dahulu. 3 player dari Geekfam harus berpulang, dan kali ini tinggal menunggu datangnya Bapak Lord yang terhormat. Kalau kita lihat, sudah ada item yang akan dibahas oleh Bapak Profesor KB. Entah kenapa Immortal langsung jadi jawaban dari Albert ketika dia tahu bahwa dari tadi teamfight selalu berlangsung, dan bahkan Albert ini sering menjadi target utama dari teman-teman Geekfam. I don't know what happened, bener banget di arah top lane tadi ketika tiba-tiba Adam udah crossbow off tank, tapi ternyata masih dikejar. Kenapa? Iya, kenapa? Padahal itu udah satu-satunya momen di mana dia bisa selamat dari 4 hero sekaligus. Yang nyelamatin Ya. bahkan tau nggak? Benar, Psycho. Psycho-nya yang nyelamatin. Dan ini bisa dibilang ini kalau cewek udah dibalas Oka doang tapi masih di chat tiap harinya. Yes, benar-benar masih Bisa gitu ya? dipaksakan. Tapi di arah mid lane Bapak Lord terhormat sudah loncat ke sana. Ada Loi di belakang saya dengan final blow-nya. Psycho masih mendapat 1, 2, shoot bahkan hilang kali ini di arah mid lane. Frieza menuju ke arah seorang pin apapun yang terjadi, tapi di cover dengan seorang Albert. 2 player sudah hilang dari Geekfam ID benar-benar melakukan blunder tadi. Ini berdampak cukup parah di arah late gamenya. Iya, 2 turret terakhir sudah bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi, dan kali ini Renvi yang mencoba menghajar 1 player di situ, tapi tidak mungkin terjadi, saudara-saudara Bakal sekalian. coba dipasangkan oleh seorang Adam, ada pulang sumbang, tersisa seorang Baby, dan kali ini akan menjadi bencana untuk Geekfam ID. Wipe out, RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan 2-1. Rico tas kalau kata Bung Koret di arah sana. RRQ Hoshi melakukan comeback, satu comeback yang di